Shalom, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa menyapa teman-teman dan berjumpa dengan teman-teman malam hari ini. Seperti biasa, kalau sudah hari Selasa, kita pasti jumpa di Instagram Live Sabda Yud. Ya, terima kasih teman-teman yang setia hadir, setia menonton karena kita malam hari ini sudah capai episode ke-74. Wow, luar biasa. Cukup banyak, luar biasa perjalanan panjang kita ya. Bersyukur teman-teman boleh hadir bersama dengan kita dalam perjalanan kita nih malam hari ini. Oke, nah teman-teman seperti yang sudah aku infokan ya sebelum-sebelumnya, kalau bulan ini tuh tema kita adalah kemerdekaan atau freedom ya kan. Nah, minggu lalu kita sudah ngebahas freedom to life ya kan. Dan malam hari ini kita lanjutkan tentang freedom-freedom yang lain nih. Malam hari ini topik kita freedom to learn. Maksudnya gimana nih? Nah, teman-teman stay tune ya. Kita bareng-bareng ngobrol, diskusi selama 45 menit paling 50 menit lah gitu ya untuk kita ngobrol bareng. Tentunya aku nggak mau sendirian. Aku akan invite teman-temanku. Oke, nah teman-teman, sebelum kita lanjut diskusi, sebelum memulai diskusi kita, boleh nih dari teman-teman berkenalan. Dari Ibu Yulia, terus Kak Mercy, terus Kak Matius. Silakan, Bu. Oke, aku Yulia, pelayanan di Sabda, berasal dari Solo. Udah. Boleh, mantap. Iya, ya, saya Mercy, asal Kalimantan Barat. Sekarang stay-nya di Salatiga dan sekarang pelayanan bergabung dengan Yayasan Pesat Pelayanan Desa Terpadu. Mantap. Salam kenal. Silakan. Ya, saya nama Matius. Sekarang saya ada di Surabaya. Saya kuliah di ST Excelsius semester akhir. Dan saya berasal dari Sumba. Terima kasih, Kak. Mantap. Oke, teman-teman. Seperti biasa aku juga mau kenalan sedikit. Walaupun teman-teman selalu melihat aku di setiap Selasa ya. Tapi perkenalkan aku Ray yang akan jadi host di Instagram Live Sabda Yud malam hari ini. Nah, teman-teman, selama kami diskusi nanti, selama kami ngobrol, teman-teman, aku ajak nih, kita semua yang nonton ikut berdiskusi. Berikan komentar, berikan pertanyaan juga boleh selagi kita berdiskusi. Tapi pertanyaannya yang nyambung juga ya. Jangan keluar dari obrolan kita. Asalkan nyambung pasti kami akan bacakan dan kami bahkan diskusikan ya selagi berhubungan dengan yang sedang kita obrolin. Oke ya, teman-teman? Nah, kita mulai obrolan kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kak Mercy boleh menolong kita dalam doa? Ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh bergabung bersama-sama untuk kami boleh belajar. Mari Tuhan tolong setiap kami agar apa yang kami diskusikan, Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Thank you, Kak Mercy. Dan teman-teman di rumah dan teman-teman yang menemani aku ngobrol, aku yakin kita semua nggak asing dengan kata belajar. Dan bahkan kita masing-masing sudah melakukannya. Belajar di sekolah, aku total kayaknya 17 tahun belajar, 12 tahun sampai SMA, 5 tahun kuliah, jadi cukup panjang. Nah, kita semua pasti pernah gitu belajar. Nah, tapi aku ragu kita semua memahami makna dari belajar atau arti dari belajar. Nah, untuk mengawali diskusi kita malam hari ini, sebenarnya apa sih arti dari belajar menurut teman-teman? Silakan. Saya Kak. Ya, kalau menurut saya belajar itu suatu upaya atau proses yang seseorang alami untuk dia boleh meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya sehingga ada kualitas yang ada di dalam dirinya. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Itu, Kak. Ya. Tadi kalau Ray bilang sudah belajar 17 tahun, ya sebenarnya seumur hidup kita harusnya ya, karena belajar itu sebenarnya bukan hanya di sekolah formal saja, tapi dimanapun kita berada, kita bisa belajar. Walaupun ya belajar kan tujuannya bukan untuk mendapatkan ijazah ya,
Tetapi belajar adalah untuk membuat kita pandai, membuat kita punya pengetahuan, dan juga harapannya menjadi bijaksana. Ya. Ya, kalau dari saya belajar itu adalah bagaimana sebuah proses yang kita tekuni, dan itu belajar harus diulang-ulang berkali-kali, betul, bukan sekali belajar dan langsung bisa, tetapi itu harus ditekuni dan butuh konsisten dan konsentrasi supaya kita ketika kita belajar kita ada perubahan yang kita ambil, gitu ya. Contohnya cara berpikir kita, cara perilaku kita, sopan santun kita, itu semua butuh belajar. Dan juga kalau bicara tentang belajar itu, ya, harus benar-benar kita memahami apa yang kita pelajari, gitu, supaya kita juga dapat aplikasikan dalam hidup kita hari lepas hari. Oke, Kak, dari saya itu. Nah, betul. Aku sepakat dengan Matius. Apa yang disampaikan harus benar-benar menekuni supaya mendapatkan sesuatu dan bisa mengaplikasikan ya. Karena kalau dari beberapa referensi yang aku baca gitu, belajar itu ada goalnya, yaitu memperoleh pengetahuan, kepandaian, ilmu, dan semacamnya. Nah, kalau kita nggak tekun, kita nggak peroleh itu semua. Dan ujung-ujungnya kita nggak bisa aplikasikan. Karena itu yang paling penting menurutku dalam proses belajar, yaitu aplikasi. Itu sih. Ya, Ya, benar banget, setuju ya. oke. Gimana Merci. tadi? It's okay. Ya, Kamu nggak saya angkat, Kak. jadi aku nggak ngerti kalau kamu mau ngomong. Ya. Iya. Oke, saya maaf. Ya, kalau saya setuju ya, belajar itu tidak lepas setiap harinya. Jadi berkesinambungan, mau kita dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai bekerja pun, belajar itu sangat penting gitu. Jadi setiap orang yang tekun dalam belajar, tentu dia akan punya tujuan atau punya goal. Oh, kedepannya saya mau seperti apa nih? Saya mau menjadi seperti apa, sehingga ada sikap atau perilaku yang kemudian berubah gitu. Ya. Selain perubahan perilaku yang aku pikir banyak dari kita sering alami, itu adalah perubahan pola pikir. Kalau kita belajar dan kalau kita menempuh ilmu dan kita mempelajari apa yang kita pelajari dengan tekun, maka itu menjadi satu kebiasaan, dan ketika kebiasaan itu terbentuk, maka pola pikir kita pun ikut terbentuk, sehingga itu akan memberikan menghasilkan karakter hidup yang baik. Ya, memang banyak orang menganggap kalau sudah keluar dari sekolah tuh ya udah nggak usah belajar lagi. Tapi faktanya kayak aku udah lulus long time ago, sudah lama yang lalu. Tapi sampai hari ini hampir setiap hari aku masih baca artikel, aku masih baca buku, dan juga hal-hal yang lain yang aku pikir aku tetap perlu gitu, karena memang apa yang orang bilang tuh continuous learning, itu kita akan terus-menerus belajar, dan sampai nanti mati saya yakin saya tetap akan belajar, karena selalu ada hal baru, bahkan ada banyak yang aku belum tahu, yang ingin aku tahu dan masih ingin terus aku ketahui sampai nanti aku dipanggil Tuhan. Ya, saya tambahkan lagi ya, misalnya kalau belajar itu sebenarnya banyak juga berpikir tadi kan belajar itu harus di bangku sekolah atau di perkuliahan, tetapi sebenarnya juga kita belajar itu tidak menentukan kita harus sekolah dulu atau kuliah dulu baru belajar, tetapi juga dengan sendirinya kita terus belajar dalam setiap kehidupan kita. Itu baik perilaku kita, maksudnya kita mungkin dalam hal pengalaman kita bisa belajar sebenarnya apa yang kita kerjakan, itu dari sana pengalaman-pengalaman itu kita juga tentunya belajar, bukan saja belajar tentang materi gitu, tetapi juga dari pengalaman. Nah, betul. Makanya itu satu komentar dari Kak Priscilla Endah ini mengatakan tujuan belajar itu memperoleh perubahan perilaku. Artinya ya belajar itu bukan hanya soal formal atau di bangku sekolah aja, tapi memang informal dari pengalaman orang lain. Itulah pentingnya berrelasi atau berinteraksi sosial, karena salah satu ciri-ciri belajar itu adalah adanya interaksi. Kalau kita sendirian ya kita cenderung nggak belajar gitu. Interaksi kan bisa interaksi sosial, bisa interaksi dengan buku juga bisa gitu kan. Kita berinteraksi, adanya interaksi itu sih. Ya,
Ini ada tanggapan juga dari Kak Jimris. Menurut aku menarik juga. Belajar menurut saya, Kak, berusaha untuk mencari tahu atau proses memecahkan suatu masalah yang belum diketahui agar bisa diketahui. Ya, agar masalahnya terpecahkan. Ya, salah satu hal kenapa kita terus-menerus belajar sampai nanti tua adalah karena kita terus menghadapi masalah. Setuju banget dengan Jimris. Kita selalu menghadapi masalah dan untuk memecahkan masalah itu seringkali kita harus terus belajar dan belajar lagi sehingga kita punya cara untuk memecahkan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Ya, Kak. Ya, menarik sekali ya diskusi kita tentang belajar ini. Nah, kalau jadi timbul pertanyaan untuk kakak-kakak semuanya, bahkan yang nonton juga bisa menyimak ya. Nah, sebagian orang Kristen kita perlu tahu nih, apa yang Alkitab katakan tentang belajar. Nah, terutama mengapa kita harus belajar. Ya, menarik banget memang yang ditanyakan oleh Mercy ya. Sebagai orang Kristen beda nggak sih orang tuh punya konsep belajar tuh beda atau sama? Dan kenapa kita harus belajar? Menurut Alkitab jelas banget ya karena kita manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah dan itu termasuk kita diberikan akal budi karena Allah juga punya akal budi dan manusia diberikan akal budi walaupun levelnya jauh beda dari Allah. Kalau Allah akal budinya luar biasa, kalau manusia ya kecil lah gitu ya. Tapi itu salah satu hal yang Allah ciptakan karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi kenapa kita harus belajar? Karena Tuhan memberikan akal budi. Kalau enggak ya untuk apa akal budi? Betul. Ya, dari saya ya kalau kita melihat dari sudut pandang mengapa kita harus belajar. Nah, Alkitab juga jelas mengatakan bahwa ketika kita terus menggali di dalam apa yang harus kita inginkan gitu ya. Dan juga kalau kita melihat dalam Alkitab bahwa belajar itu kan kita bukan hanya ketika kita belajar baru kita tahu, tetapi Tuhan benar-benar memberikan kita pengetahuan akal budi dari ciptaan yang lainnya pun kita adalah manusia yang diciptakan yang sempurna. Nah, makanya ketika kita diberikan akal budi ya ini yang perlu kita asas supaya kita juga terus belajar dan terus belajar untuk memahami dia dan juga bukan hanya untuk mencapai apa yang kita inginkan di dunia ini tetapi juga dalam akhirat gitu, dalam kekekalan itu Kak. Ya, aku ya teman-teman. Bagiku mengapa kita harus belajar adalah sebuah proses pendewasaan gitu. Ketika kita berbicara proses pembelajaran dari bayi aja, kita belajar untuk duduk, belajar untuk merangkak, belajar untuk berjalan, itu tandanya ada pertumbuhan di dalam diri seorang bayi itu. Nggak mungkin kalau orang atau ada beberapa kelainan sih yang susah berjalan sampai beberapa tahun, artinya pertumbuhannya dikatakan lambat. Nah, makanya kita harus belajar supaya ada pertumbuhan di dalamnya. Itu yang menjadi alasan mengapa harus belajar. Ya, menyikapi apa yang sudah kakak-kakak katakan tadi ya. Memang kalau secara pribadi saya mengapa kita perlu belajar? Karena kita menghadapi berbagai macam permasalahannya. Tentu dalam kehidupan itu kita tidak bisa memungkiri saya nantinya akan seperti ini dan sebagainya. Tetapi ketika kita mau belajar, kita akan jauh akan lebih siap untuk menghadapi nanti ketika timbul masalah ini kita bisa dapat mengatasinya. Jadi kita bisa memecahkannya, kemudian kita bisa sama-sama ikut dalam hal itu gitu. Ya, ini ada tanggapan dari Priscilla. Wah, berentet nih, ada tiga tanggapan sekaligus. Boleh aku bacain ya? Belajar tinggi tidak selalu memiliki perilaku yang baik karena belajarnya hanya sebatas untuk tahu. Ya, memang belajar tidak selalu otomatis akan membuat perilaku kita baik ya. Kalau tujuannya cuma ingin tahu, kita belajar sesuatu yang dengan tujuan untuk merugikan orang lain atau untuk sesuatu yang tidak baik, ya bisa saja belajar tidak akan merubah perilaku kita menjadi lebih baik.
Belajar menjadikan setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap situasi adalah kesempatan dan pengalaman. Wow, luar biasa Priscilla. Ini quote yang sangat menarik nih. Belajar menjadikan setiap orang jadi guru, setiap tempat menjadi sekolah, dan setiap situasi menjadi pengalaman atau kesempatan. Wow, setuju banget, setuju banget. Iya, ya. Aku Ada satu lagi, ya, sorry aku ini Priscilla. Iya. oh ya. Tuhan pakai ilmu untuk melengkapi manusia dalam tujuan penciptaan. Iya. Ya, aku mau tambahin dari Kak Priscilla tadi, atau menyepakati lebih tepatnya, kalau memang semua adalah guru, sehingga kita bisa lebih siap gitu untuk melihat situasi dan mendapatkan pengalaman. Karena aku pernah dengar gitu, entah quote siapa pertama kali, tapi aku lupa, tapi yang jelas aku dengar dari orang lain, kalau kita akan sukses tuh ketika ada peluang dan juga kesiapan gitu. Ada peluang aja kita nggak siap, nggak bisa mencapai kesuksesan. Kita siap tapi nggak ada peluang juga kurang. Artinya dalam hal ini balance nih antara kesempatan dan juga memperlengkapi diri dalam hal belajar. Karena belajar itu sebuah bukti kesiapan kita untuk menggapai atau menyikapi ketika peluang datang itu, sehingga ada kesuksesan di dalamnya. Itu. Ya. Saya menanggapi yang tadi ya, kalau ada juga yang pengalaman saya itu, ada juga yang orang belajar itu mereka ketika sudah mendapatkan ilmu itu, nah di situ karena sudah banyak tahu, dan di situ juga etika juga tidak berlaku gitu. Tetapi kita kembali lagi dalam apa, kita harus mendasari bahwa firman Tuhan, bahwa apa yang kita pelajari itu semua bukan karena untuk kita pribadi, tetapi untuk Tuhan dan untuk semua orang. Dan kita juga harus terapkan itu, dan kita harus juga berlandasi dengan firman Tuhan sih. Ya, firman Tuhan juga pernah berkata, awal dari setiap pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi yang menurut aku ya, kalau seseorang sungguh mau belajar ilmu yang sesungguh-sungguhnya, maka mau tidak mau dia akan menyadari bahwa manusia itu hanya semut yang kecil sekali di hadapan Allah, dan apa yang kita pelajari itu kalau bukan Tuhan yang memberikan, maka kita sia-sia gitu hidup. Akhirnya kalau tadi Matius bilang kita bisa belajar banyak, tapi akhirnya kita bisa menjadi sombong gitu ya, karena merasa sudah mengetahui semuanya. Ya. Mercy ada tanggapan? Belum ada suara nih. Silakan Mercy. Ya, namanya apa ya? Kalau belajar itu ya sekolah ya, sekolah pembelajaran kehidupan ya. Tentunya kita tidak bisa lepas dari belajar. Semakin kita mau belajar, semakin kita tahu banyak hal. Jadi kalau orang yang pembelajar itu, semakin dia ingin tahu segala sesuatu, maka dia akan belajar. Ya. Ya. Ada tanggapan nih dari Kak Jimris, ada 3 poin alasan mengapa harus belajar. Mantap nih, ada 3. Supaya kita memiliki pengetahuan gitu kan, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Terus supaya kita tidak seperti hewan atau binatang. Wah, cukup keras. Di kedua, supaya kita memiliki perasaan. Wah, ternyata perasaan juga perlu belajar nih. Ketiga, supaya kita panjang umur dan terberkati selalu. Bagian ketiga agak unik, supaya panjang umur, karena umur kan bukan tergantung belajar kita ya, tapi umur tergantung Tuhan yang memberikan ya. Iya. Kita belajar banyak, bisa juga umur pendek gitu, kalau Tuhan menghendaki dan memang sudah menentukan seperti itu. Tapi beberapa poin sebelumnya aku sepakat sih, untuk kita boleh memiliki perasaan, juga memiliki pengetahuan, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Aku jadi ingat gitu, berubahlah oleh pembaruan budimu ya kan, supaya tahu mana kehendak Allah, yaitu dan segala macamnya. Jadi kan memang pada dasarnya manusia punya akal budi gitu. Nah itulah alasan mengapa kita harus belajar, karena akal budi kita ada dan kita dituntut untuk terus diperbaharui oleh pembaruan budi. Artinya kita harus terus belajar gitu ya. Itu sih. Ya. Terutama sebagai orang. Ya, oke. Oh ya, Matius dulu deh. Matius dulu. Oh ya. Saya nambahkannya, kalau belajar sebenarnya itu seperti tadi yang saya bilang itu, makanya Rasul Paulus juga menuliskan surat kepada anak rohaninya itu Timotius ya, bagaimana di sana dikatakan bahwa apa yang diilhamkan Allah itu adalah firman Tuhan gitu ya, itu baik untuk dipelajari gitu ya,
bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan gitu. Nah sebenarnya landasan kita itu harus di dalam firman Tuhan supaya kita tahu mana yang ketika kita tidak hanya belajar supaya jasmani kita ini puas, tetapi sebenarnya juga kita harus kembali lagi dalam firman Tuhan gitu. Karena apa yang dituliskan firman Tuhan itu, apa yang dituliskan Alkitab itu adalah yang diilhamkan oleh Tuhan itu adalah baik untuk mengajar gitu, untuk mendidik kita. Nah makanya kita harus benar-benar berlandaskan firman Tuhan supaya kita tidak menjadi ya kembali lagi dalam sombong gitu, karena yang kepintaran kita. Ya. Kalau Alkitab mendorong kita untuk belajar, kenapa ya banyak orang Kristen tuh nggak mau belajar? Nah, penasaran aja sih teman-teman. Teman-teman yang ada di sekitar kalian tuh senang banget belajar atau kalau untuk belajar tuh harus dipaksa-paksa gitu. Menurut kalian gimana? Saya Kak, ya Boleh. Silakan. kalau saya sendiri ya, saya sangat senang belajar ya. Jadi nggak disuruh pun saya tetap belajar gitu. Karena menurut saya belajar itu sangat penting. Jadi kalau kita tidak belajar, pasti kita akan stagnan. Kita nggak tahu perkembangan zaman gitu kan. Kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Jadi kayak kita nggak mengupgrade diri gitu. Jadi dengan belajar kita juga bisa mengupgrade diri. Akan lebih tahu makna kehidupan gitu. Ya, aku ya teman-teman. Pertanyaan menarik dari Bu Yulia, kenapa orang nggak mau belajar gitu? Ya mungkin setiap orang punya alasan masing-masing ya kenapa nggak belajar. Tapi yang paling umum menurutku, yang paling umum tuh orang biasanya mudah puas gitu atau cepat puas sehingga sedikit tahu dia merasa paling banyak tahu sehingga hal itu yang cenderung untuk dia berhenti belajar atau tidak mau belajar lagi karena aku udah tahu kok gitu kan banyak itu orang-orang sekitar kita, teman-temanku juga ada yang beberapa, mungkin aku juga pernah dalam fase itu juga, sedikit tahu tapi merasa paling banyak tahu, yaitu pada akhirnya membuat aku tidak mau belajar lagi atau tidak mau memperdalam hal itu sih. Ya, memang memang agak susah ya. Maksudnya gini, kenapa anak-anak sekarang tuh kalau dibilang sih nggak mau baca gitu ya. Maksudnya kalau lihat buku yang tebal-tebal gitu nggak mau baca ya. Memang cara belajar kita mungkin udah banyak berubah ya. Cuman menurut aku membaca secara mendalam itu masih diperlukan sampai kapanpun gitu. Nah, anak-anak milenial nih harus belajar untuk memaksa diri untuk belajar dengan serius gitu ya. Karena kebanyakan kayaknya belajarnya tuh apa dengan TikTok, dengan video reels, dengan sosial media. Kayaknya mereka dengan mengakses video menganggap diri udah belajar. Menurut aku sih belajar yang sungguhnya memang harus dalam gitu ya. Kalau cuman reels atau cuman video mah nggak bisa membuat pikiran kita dalam gitu pemikirannya. Nggak tahu menurut kalian gimana? Ya. Mungkin dari saya, kenapa itu anak muda kecenderungan mereka tidak memiliki kemauan untuk belajar gitu. Mungkin karena mereka sudah nyaman dalam fase mereka, maksudnya sudah ada di zona nyaman, mereka tidak mau mengupgrade diri lagi gitu. Atau mungkin tidak ada tujuan yang ingin dicapai sehingga mereka ya dalam tanda kurung itu bodoh amat aja kayak gitu, mengalir aja gitu. Tetapi kalau ada tujuan yang diinginkan atau dicapai, pasti saya percaya mereka memiliki komitmen dan semangat untuk ditahu gitu. Tadi Mercy mau angkat tangan? Iya, saya. Ya, Ya, kalau saya tambah lagi ya, mengapa orang tidak mau belajar? Kalau yang sering saya lihat sih karena menurut mereka capek, ada yang capek, terus ada yang malas gitu kan. Untuk apa belajar? Nah, seperti yang Matius bilang tadi, karena mereka tidak punya tujuan, mau dikemanakan hidup mereka gitu. Tapi kalau orang yang pembelajar itu, tentu dia akan menggali sendiri tanpa disuruh pun dia akan belajar gitu. Jadi berbeda konteks ya. Kalau orang yang sudah punya tujuan hidup, tentu dia akan semakin mencari, ingin tahu apa yang perlu dia gali, apa yang perlu dia dalami gitu dalam sisi kehidupannya. Gitu, Kak.
Ya, Ya, ini ada tanggapan dari Jim Riz ya. Banyak orang nggak mau belajar karena sombong atau karena malas. Ya, kebanyakan memang karena itu. ya betul. Setuju sih dengan Jim Riz. Aku sedikit ya, teman-teman. Eh, apa namanya tadi Bu Julia sempat singgung reels gitu. Terkait hal itu memang anak zaman sekarang lebih suka belajar lewat situ. Anggapannya belajar. Iya betul sih ada sisi belajarnya, tapi itu baru sedikit gitu. Tidak mencangkup keseluruhan sehingga harus didalami lagi. Ya contoh simpelnya nah, di reels itu biasanya reelsnya kan singkat-singkat, lalu penjelasannya ada di caption. Nah, sedikit orang yang mau baca caption tuh, karena tulisan panjang doang. Tapi banyak yang suka nonton reels daripada baca captionnya. Nah itu bagiku perlu ditingkatkan sih, sehingga orang itu dapat berkembang dan tahu gitu untuk meningkatkan minat belajarnya. Itu sih. Ya, benar sekali ya pembahasan kita. Memang tadi kita sudah membahas, kita sudah mendengarkan dari kakak tentang belajar dan berbagai macam pendapat kita sudah apa. Ya ini sangat menarik sekali pembahasan kita. Tapi mengenai topik kita ini saya kurang paham gitu ya. Apa itu sebenarnya freedom to learn itu? Apakah ada orang yang tidak memiliki kebebasan seperti kita belajar atau bagaimana tanggapan kakak ibu-ibu? Ya, aku lagi nanti teman-teman boleh tambahin. Dan teman-teman di rumah juga boleh banget nambahin. Adakah orang yang tidak bebas, tidak memiliki kebebasan untuk belajar? Nah, bagiku sebetulnya di zaman digital saat ini, semuanya harusnya punya kebebasan. Harusnya ya, kalau berbicara idealnya sih semua punya kebebasan. Tapi memang faktanya tidak semua bisa bebas belajar. Entah itu keterbatasan dari dirinya dalam artian mungkin sekolahnya tidak ada atau juga kecilnya ruang lingkup orang gitu. Biasanya orang yang di desa tertentu yang terpencil dan ketemunya itu aja sehingga belajarnya ya itu aja gitu. Nah itu bisa dibilang kurang mendapatkan kebebasan untuk belajar atau freedom to learn. Ya freedom to learn ini berarti kita yang mendapatkan akses banyak untuk belajar dan mengembangkan diri. Itu sih. Ya, kalau saya, apakah ada orang yang tidak memiliki kebebasan dalam belajar? Tentu ada ya. Ya, mungkin kita bisa melihat ya kalau di suku-suku yang terdalam, di situ sangat sangat minim ya untuk pembangunan sekolah dan sebagainya, sehingga mereka yang tidak ada biaya, mereka tidak bersekolah. Nah itu sesuatu yang sangat krusial yang perlu ditangani juga gitu ya. Terus ada juga orang yang tidak memiliki akses di suku-suku yang dalam itu banyak sekali ya kayak tidak ada internet yang masuk di tempatnya sehingga mereka di situ ya belajar dari situ-situ saja sehingga mereka tidak bebas untuk mengembangkan diri mereka. Jadi ternyata masih banyak orang yang tidak yang tidak memiliki kebebasan dalam belajar. Oleh sebab itu bagaimana caranya ya perlu ada orang-orang yang memiliki hati untuk boleh mengajari mereka gitu. Ya, ya, topik kita sangat menarik ya, freedom to learn. Artinya kebebasan untuk belajar. Memang tidak semua orang seberuntung kita gitu ya. Kita memiliki kesempatan untuk belajar. Bukan hanya orang-orang pedalaman sih menurut aku. Bahkan di kota besar pun masih ada orang-orang yang tidak punya kebebasan untuk belajar. Contohnya orang-orang yang sudah lulus SMA gitu ya. Mereka ingin melanjutkan ke universitas gitu ya. Tapi karena tidak ada biaya, maka mereka tidak bisa melanjutkan dan akhirnya terpaksa harus bekerja dan membanting tulang untuk bisa hidup. Ya, nggak harus di pedalaman, di kota besar pun aku pikir banyak yang belum punya seluruh kebebasan untuk bisa belajar gitu ya. Dan aku melihat juga banyak orang yang harus bekerja keras, membanting tulang, bekerja sambil sekolah, dan dua-duanya harus dilakukan dengan susah payah. Ya, tapi
masih bersyukur sih kalau mereka masih bisa bekerja dan juga masih bisa sekolah. Ada juga orang-orang yang sudah sekolah, mendapat kesempatan sekolah, tapi mendapat guru-guru yang kurang baik gitu, atau guru-guru yang tidak terlalu banyak menolong, sehingga kesempatan belajar itu tidak bisa dinikmati secara maksimal. Nah, itu sayang banget gitu ya, karena ada saja guru-guru yang tidak bertanggung jawab gitu ya, sehingga walaupun dia punya akses untuk sekolah, tapi dia tidak mendapatkan teladan yang baik, sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara maksimal. Ya, dari saya tentang topik kita itu freedom to learn, itu kebebasan belajar. Nah, saya pribadi mengucap syukur gitu ya, karena kalau melihat dari pengalaman saya pun dulu itu sempat saya itu bertahan tidak lanjutkan kuliahnya karena terkendala dengan biaya dan lain sebagainya gitu. Nah, ada orang-orang yang ingin belajar tetapi mereka seperti yang kakak sudah bilang tadi, dibatasi dengan biaya dan lain sebagainya. Tetapi juga ada orang-orang yang sebenarnya mereka memiliki segalanya gitu. Ternyata yang membuat tidak belajar itu dalam diri mereka gitu. Mereka malas, mereka tidak mau belajar, dan sudah diberitahukan juga untuk orang tuanya gitu, didorong terus untuk belajar. Tetapi dari nanti anak-anak itu atau orang-orang itu yang mereka tidak ingin belajar gitu. Tetapi bagi yang pengen belajar, yang ingin untuk belajar, sayang sekali karena dengan kendala mungkin dengan fisiknya mungkin ya. Nah, kita bersyukurlah bahwa kita masih diberikan kebebasan belajar, kita masih bisa membaca, menulis dan lain sebagainya gitu. Tetapi bagaimana di luar sana mungkin yang sangat terbatas, sangat minim untuk mendapatkan pembelajaran itu. Ya. Ya, ini ada satu pendapat dari Anju si Hombing. Menurut saya ada gitu orang-orang yang memiliki keterbatasan. Banyak dialami keluarga-keluarga di kampung khususnya. Tadi juga sudah disinggung. Kalau di kota sebenarnya juga ada gitu. Yang dimana karena ingin menolong ekonomi keluarganya sehingga memilih untuk bekerja meskipun mungkin dalam usia muda. Ya betul sekali yang disampaikan Kak Anju gitu ya. Aku punya teman dulu SMP, selesai SMP langsung nikah, langsung kerja. Buset. Itu tapi memang desakan ekonomi gitu ya, mampunya segitu gitu. Nah, itu sayang sekali. Cuman bagiku sebetulnya kita seharusnya tuh punya kebebasan belajar yang sama, karena tadi di awal ya, belajar itu bukan soal formal doang tapi informal. Nah, artinya harusnya kita punya kemerdekaan yang sama, belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari hal-hal sekitar kita. Nah, itu harus kita bisa ambil sebagai pelajaran. Jangan sampai kita anggap bahwa belajar itu hanya soal formal aja atau soal sekolah aja. Nah, itu yang justru akhirnya membatasi diri kita, sehingga kita menganggap, oh kita hilang nih kebebasan belajar atau freedom to learn yang kita miliki gitu. Itu sih. Ya, tapi ada yang benar-benar memang tidak mendapatkan kebebasan belajar, terkhusus ketika dia mengalami kekurangan secara fisik dan secara mental. Karena ada banyak orang juga yang karena dilahirkan dengan cacat fisik atau cacat mental, mereka tidak bisa sekolah, bahkan tidak bisa seperti orang normal gitu ya. Aku pikir ya itu juga salah satu yang harusnya membuat kita punya simpati ya dengan orang-orang seperti ini, karena mereka butuh pendampingan yang khusus. Bersyukur sih sebenarnya ada sekolah luar biasa gitu. Sekolah luar biasa kan sekolah yang tidak biasa. Sekolah luar biasa itu banyak sekali menolong orang-orang yang entah tunanetra, entah yang tunarungu, sehingga mereka butuh pendampingan khusus. Tapi bersyukur mereka masih bisa punya kesempatan belajar gitu ya. Bahkan aku pernah melihat ya orang yang tunanetra pun dia bisa masuk universitas gitu. Dia berjuang mati-matian dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya ada kebebasan untuk belajar kalau dia mau berusaha dengan keras, mungkin lebih keras daripada orang normal, tetapi memang tidak semuanya bisa melakukan itu ya. Jadi ya kalau kita punya teman-teman seperti itu, kita punya kewajiban untuk menolong mereka ya, karena mereka butuh ekstra gitu ya, butuh usaha ekstra, butuh pendampingan yang ekstra. Ya. Ya, saya Kak. Ya, Ya. silakan.
Di sini ada juga Kak yang memberikan komentar dari Alkitab 1 menit ya. Di sini dibilangnya begini, Shalom, kami pernah membuka pelayanan bimbel usia SD di pinggiran kota Bandung. Mereka memiliki kebebasan dalam belajar, tapi dalam keterbatasan. Nah, misalnya buku-buku pelajaran hanya tersedia beberapa buah untuk murid yang banyak dan hanya disimpan di sekolah. Lalu mereka belajar komputer tanpa komputer, hanya dengar cerita dari gurunya. Ya, Ya. ya. Menurut saya ini semoga ada begitu banyak orang yang boleh memberkati ya. Ternyata anak-anak juga mereka punya gairah untuk belajar. Jadi mari kita sama-sama untuk kalau misalnya ada orang-orang yang boleh menolong atau memberkati bisa juga langsung ke ini ya para penggerak ini karena hal ini sangat urgent karena untuk seseorang mau belajar itu karena dia ada gairah untuk belajar ketika ada keterbatasan itu sehingga membuat mereka terkendala untuk mengetahui segala sesuatu yang ada gitu. Ya. Ya, betul banget ya. Nah, ini kita-kita yang sudah punya kesempatan belajar yang luar biasa ini, sudah nggak kalian menggunakan kebebasan belajar itu secara maksimal? Sayang ya, kita tadi ngelihat ada banyak orang yang punya keterbatasan pun mereka masih berusaha. Nah, kita gimana nih? Kita yang udah hidup di era digital, yang punya kebebasan belajar yang luar biasa, sudahkah kita menggunakannya semaksimal mungkin? Aku penasaran sih, pengen tahu kalau kalian nih misal umpama ya kalian tuh mendapatkan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk belajar dan gratis gitu. Kira-kira kalian punya mimpi apa? Mimpi untuk belajar apa yang ingin kalian pelajari? Ya kalau misalnya diberikan kesempatan untuk belajar, sebenarnya ada satu mata pelajaran dulu ya ketika saya SD itu tidak ada, tetapi SMP itu baru ada sampai SMA. Tetapi itu mata pelajaran itu saya selalu hindari gitu ya, karena itu saya tidak suka, saya tidak senang. Tetapi itu saya sekarang menyesal gitu, itu bahasa Inggris. Nah ketika mungkin ada kebebasan belajar, saya lebih fokus ya. Karena itu ternyata bahasa Inggris sekarang itu yang dibutuhkan, di mana-mana itu kan dibutuhkan. Itu juga saya menyesal sih dulu ketika ada jam bahasa Inggris saya keluar atau bolos gitu. Nah ketika sekarang saya baru iya ya bahasa Inggris ini ternyata itu diperlukan gitu. Terutama dalam saya tekuni sekarang itu ya untuk dalam firman Tuhan dan juga saya sering-sering gitu ya. Nah itu public speaking sebenarnya bahasa Inggris sebenarnya itu melatih saya untuk juga berbicara, contohnya public speaking saya untuk lebih meningkat lagi gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau ada kebebasan belajar sih saya lebih apalagi ke bahasa Inggris gitu. Ya. Oh Mercy, silakan Mercy duluan. Saya dulu ya Kak. Ya. Okay. Kalau seandainya saya diberi kebebasan untuk belajar, saya lebih memilih untuk pengembangan diri. Nah, terutama sekarang kan udah dunia yang saya tekuni ini tentang jurnal ya. Jadi kayak kalau sedikit tidak belajar ya mungkin akan ketinggalan, tidak update gitu ya dengan dunia akademisi gitu. Jadi untuk hal itu perlu banyak sekali membaca banyak artikel, membuka kayak ruang untuk belajar kayak Google Scholar dan lain sebagainya. Jadi untuk menambah kapasitas, semakin berpikir kritis dan lain sebagainya. Nah, terus kalau dipilih lagi ya, saya dulu ya Kak Ray. Boleh lanjut. Ya, kalau dipilih lagi, saya ingin belajar banyak tentang public speaking. Wow. Jadi kayak ketika kita berbicara di depan orang, pada saat mengajar mungkin, mengajar berkhotbah dan lain sebagainya, ya itu sangat diperlukan. Ilmu yang sangat diperlukan, gitu. Ya. Oke. Betul. Nah, sebelum aku beranjak sharing juga tentang apa yang aku ingin belajar, ada satu komentar sebelum kelewatan nih, daripada nanti tidak hangat lagi. Mumpung tadi baru kita lewati.
Nah, kalau Bu Susanti Niken, Bu Niken itu mengatakan subjeknya yang anak-anak mungkin tidak bisa belajar karena ortu, tapi kalau subjeknya ortu, utamanya ibu, ini kayaknya berdasarkan pengalaman nih. Kebanyakan dibatasi oleh pemalasan diri sendiri, malas Aha. belajar karena malas berpikir. Itu yang saya alami di gereja. Nah, Bu Niken menyambung justru di era digital yang penuh dengan segala kemudahan, mereka cuma senang bermedsos tanpa berpikir, bahkan Iya, peduli resikonya. iya, Nah, betul. betul, betul. Betul. Nah, nyambung dengan hal ini, itulah sebabnya aku pribadi sebetulnya pengen belajar banyak tentang media sosial gitu, perkontenan, untuk memaksimalkan konten sehingga dalam tanda petik orang-orang yang malas bisa secara tidak langsung belajar di dalam medsos ini melalui konten-konten yang efektif karena yang aku tahu sekarang konten yang efektif atau konten-konten yang sifatnya education tuh cenderung agak sepi nih dibanding konten-konten yang entertain gitu. Nah, oleh sebab itu aku mau banyak belajar gitu. Bagaimana sih prinsipnya atau algoritmanya entertain gitu supaya bisa diterapkan di konten edukasi sehingga banyak nanti konten baik yang aku buat maupun yang aku kerjakan gitu ya itu bisa maksimal gitu di dalam dunia digital. Itu aku pribadi yang pengen belajar gitu ketika mungkin diberi kesempatan. Ya. Nah, teman-teman, aku cuma mau ngingetin sedikit nih. Semua yang ingin kita pelajari itu baik ya, sangat baik. Cuman itu berguna hanya waktu kita masih hidup di dunia. Sebenarnya ada satu hal yang sangat perlu kita pelajari karena ini akan bernilai kekal dan akan bernilai selama-lamanya yang tidak akan hilang selama-lamanya, yaitu belajar kebenaran firman Tuhan. Teman-teman gimana? Punya waktu nggak nih untuk belajar firman Tuhan selain belajar hal-hal yang lain? Ya, siapa mau jawab nih? Silakan. Ya. Ya, kalau saya punya Bu, jadi dalam satu hari tentu sudah punya waktu yang disediakan untuk belajar firman Tuhan. Ya paling tidak satu pasal itu bisa dimengerti ya. Dicatat ayat-ayat yang perlu kita ketahui secara mendalam. Terus di situ juga kita bisa menemukan makna kehidupannya. Jadi semakin menguatkan kita untuk menjalani kehidupan. Dan saya percaya ketika kita sering berhubungan, berinteraksi, membaca Alkitab, tentu Tuhan akan memberikan pengetahuan yang lebih kepada kita. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi hikmat. Ya, itu. Betul. Ya, dari saya ketika seperti tadi Ibu bilang bahwa sebenarnya apa yang kita pelajari itu bukan supaya kita untuk pribadi kita, tetapi juga sebenarnya belajar bagaimana kita memahami Tuhan gitu. Kita juga belajar sikap Tuhan, bagaimana keberadaan Dia gitu. Dan kalau kita juga benar-benar belajar di dalam firman Tuhan, nah itu bukan yang bersifat sementara itu, tetapi itu bersifat kekal sebenarnya. Itu yang ketika kita mati pun ya, kalau kita pintar di sini ya tidak ada apa-apanya gitu. Tetapi kalau kita belajar, kita juga dekat dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, ya itu yang lebih penting sih bagi saya. Ya, aku teman-teman, tadi Bu Yulia sempat singgung di awal banget ya, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan dari situ aja harusnya menolong, menegur kita, menyadarkan kita kalau kita harus punya waktu belajar hal yang kekal, yaitu firman Tuhan, yaitu bagaimana kita takut akan Tuhan, belajar mendalami Alkitab. Dan aku bersyukur selalu ada waktu gitu setiap pagi. Beberapa kali mungkin terlewat atau terskip, tapi puji Tuhan aku punya kantor yaitu Sabda. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas selalu PA dulu. Jadi setidaknya dalam satu hari pasti ada pendalaman Alkitab, dan itu sangat menolong teman-teman. Dan disambung lagi sebelum tidur gitu ya. Jadi itu akan memperkuat hal-hal yang bersifat kekal itu, sehingga apa yang kita kerjakan, pembelajaran yang umum tadi bisa semakin kuat karena fondasi kita juga kuat. Dan ketika kita belajar, karena di dunia digital ya, dunia digital kan belajarnya bisa lebar kanan kiri dan nggak ada batasnya gitu. Nah itu untuk menjaga itu semua,
ya hikmat Tuhan, dan itu kita dapatkan ketika kita belajar Alkitab. Itu sih. Ya, setuju banget ya. Kita harus menabung bukan hanya di dunia ini, tetapi menabung di dalam kekekalan. Dan mengenal firman Tuhan itu sangat menolong kita untuk semakin dekat pada Tuhan. Dan aku pikir itu sangat penting, karena kalau tidak kita mungkin bisa terhanyut dengan dunia dan kita hilang selama-lamanya, dan akan sangat rugi banget gitu ya. Kita sukses di dunia, ngapain kalau kita nggak sukses di surga? Betul. Ini ada satu komentar dari Bu Niken, 15 tahun terakhir saya mempelajari tentang medsos untuk menolong ibu-ibu yang malas berpikir agar tidak terjerumus dalam kenikmatan medsos yang memabukkan dan bahkan bisa melunturkan iman. Nah, itu dia pentingnya belajar tadi ya, hal yang kekal yaitu iman, supaya apa yang kita mungkin sampaikan itu juga memperkuat iman, bukan justru melunturkannya. Nah, itu menariknya. Nah, dan fun fact, Ibu Niken ini juga cukup rajin mengikuti kelas MLC, kelas diskusi yang diadakan oleh Sabda. Jadi pasti Bu Niken belajar untuk mempelajari orang lain juga pastinya, ya kan? Thank you Bu Niken. Nah teman-teman, nggak terasa nih waktu kita terus berjalan dan hampir 1 jam. Kita berdiskusi dari jam 7 sampai sekarang 7.50 bahkan. Cukup panjang waktu kita, dan bersyukur banyak hal yang karena tema kita Freedom to Learn yang aku pelajari dari obrolan kita. Thank you banyak. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita nih teman-teman, boleh dari masing-masing kita memberikan closing statement ya. Dari Matius, terus ke Mercy, nanti aku, terus terakhir Ibu Yulia. Silakan Matius. Dari saya sih, selagi masih ada kesempatan untuk belajar, gunakanlah itu kesempatan, dan tentu pasti sebelum engkau belajar pasti apa dulu yang ada dalam dirimu, maksudnya ini apa yang ingin diraih, apa yang ingin dicapai ke depannya gitu. Jika itu sudah ada dalam hatimu, dalam pikiran kita, tentu ada dorongan untuk kita terus tekuni dalam belajar. Makanya gunakanlah itu kesempatan belajar, dan bukan hanya belajar tentang yang bersifat duniawi, tetapi juga yang bersifat kekal. Dari saya. Amin. Mercy, silakan. Ya. Kalau saya, dengan belajar kita akan tahu berbagai macam hal. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Itu Kak. Thank you. Nah, dariku teman-teman, belajar adalah proses untuk mencapai sesuatu. Untuk mencapai sesuatu ini kita perlu belajar tadi. Dan belajar kita harus dasari dengan fondasi iman kita yang kuat. Itu supaya sesuatu yang akan kita capai itu bersifat kekal gitu, untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi termasuk dalam belajar kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, selain untuk memperlengkapi kita ya, tapi juga kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Itu aja dariku teman-teman. Ibu Yulia terakhir silakan. Ya, aku mau pakai tanggapan dari Ibu Niken ya, yang baru saja nih. Sabda adalah salah satu sumber yang menolong saya belajar tanpa batas. Ya, mari kita belajar selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan ketika kita belajar, ingat bahwa kita belajar adalah untuk kita semakin hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu belajarlah setinggi langit, supaya apa yang kita belajar itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita menjangkau orang lain dan memberitakan kebaikan Dia. Amin. Amin. Thank you. Sebagai penutup ini mantap banget. Belajar tanpa batas. Nice. Amin. Oke teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, di Instagram yang sama, Instagramnya Sabda Resources. Jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain untuk kembali join bareng kita di minggu depan, karena minggu depan kita mau rayain bareng-bareng kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh sebab itu minggu depan kita mau bahas merdeka, merdeka, merdeka. Mantap. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Kita akhiri diskusi kita tutup dalam doa. Matius boleh menolong kita dalam doa. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan izinkan kami untuk belajar, dan inilah kesempatan untuk kami terus belajar ya Tuhan. Dan biarlah lewat kesempatan ini, Sabda Yud kami boleh
belajar untuk menggali potensi kami ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih sehingga semuanya berjalan dari awal sampai akhirnya Tuhan dengan jaringan dan lain sebagainya. Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini boleh menunjang kami ke depannya dan lebih lagi semangat dalam belajar, lebih lagi belajar untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati setiap kami. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, hanya ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Itu ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan dan thank you teman-teman di rumah.